Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ketika ada seorang yang dia menyeret hewannya yang akan disembelih olehnya. Ini kambing misalnya, diseret kakinya. Jadi bukan kemudian digiring. Kalau Rasul kan memerintahkan digiring. Kalau ini enggak, ditariknya kakinya, diseretnya, lalu kemudian disembelih. Rasul marah. Nah, lalu kemudian diingatkan bahwa perlakukanlah hewan itu dengan baik. Nah, contohnya itu digiring. Nah, digiring dengan baik, lalu kemudian disembelih. Jika perlu dia dikasih makan dulu, disenang-senangkan dia dulu. Disenang-senangkan dia. Nah, kalau orang-orang tua kita dulu diajak bercakap dulu Pak Bu. Seakan bercakap minta izin pada Allah. Nah, kalau zaman sekarang kan dianggap, oh ngapa pula hewan dia ajak bercakap. Kita nih Pak Bu, kita ini kan sebagai khalifatullah fil ar, khalifahnya Allah di permukaan bumi. Saya Bapak sekalian memahaminya berarti kita ini karena khalifah, seluruh hewan itu pada dasarnya kalau kita dengan hati dia mengerti bahasa kita. Kita saja yang tak mengerti bahasa mereka. Sebab kalau kita mengerti bahasa mereka kacau Pak Bu, tidak bisa nyaman kita. Nah, kita bawa mobil, tahu-tahu emaknya semut terbawa, anaknya tinggal di rumah, di dalam mobil, memekik-mekik, kemudian anaknya ditinggal. Mekik-mekik pula emaknya semut tadi, anak saya. Tidak jadi kita ke masjid Pak Bu. Untunglah kemudian tidak ngerti kita semua itu. Kalau sempat ngerti, tidak bisa tidur kita Pak Bu, tidak bisa nyaman kita hidup. Tapi dengan hati insya Allah kita mengerti. Makanya Rasul itu Pak Bu, ketika naik ke kuda pun, ke unta pun, dia kemudian seakan memperlakukan, seakan minta izin kepada Allah untuk menggunakannya. Itulah kemudian bismillah tersebut. Maka dalam urusan menyembelih pun kita diperintahkan oleh Rasul untuk menyembelih dengan ihsan. Itulah tadi bahasanya baik. Ihsan itu Pak Bu adalah bahasa tertinggi. Bahasa tertinggi menunjukkan kata baik. Kenapa tidak ma'ruf, kenapa tidak khair, kenapa kita tidak thayyibun? Semuanya itu maknanya baik. Tapi kata yang digunakan adalah kata husnun atau ihsan. Jadi berlaku terbaik dalam penyembelihan hewan tersebut. Nah, itulah dia, digiring, dikasih makan dulu, jangan dibiarkan lapar lemah. Jadi hewan tersebut dalam keadaan tegak kokoh, sehat dia. Lalu kemudian ketika menyembelih, pakailah senjata yang paling tajam, tajamkan. Semakin tajam, semakin proses kematiannya itu lebih cepat, semakin kemudian lebih ringan. Nah, kenapa di leher Pak Bu? Karena untuk proses kematian cepat itu ternyata adalah lewat leher. Itu mohon maaf Pak Bu. Makanya hukuman mati yang paling cepat proses kematiannya tidak lain tidak bukan adalah pancung. Kalau tembak lama Pak Bu, menggelepar dia. Kalau gantung apalagi lebih lama lagi. Setrum luar biasa. Tapi kalau pancung tidak ada menggelepar-gelepar, tidak ada Pak Bu. Kalau pancung tidak pernah sejarahnya saya melihat itu, sepanjang video-video ini kirim tidak ada yang menggelepar Pak Bu. Maka hewan pun juga begitu. Rasul perintahkan 3 urat tadi, ini urat makannya bagian tengah, lalu kemudian urat kehidupan kiri kanannya, pastikan putus, dan semakin tajam senjata tersebut, semakin kemudian proses kematiannya cepat. Orang yang beli unta di Mekah itu Pak Bu, segini cuman pisaunya. Ditekukkannya kepala ke atas sambil duduk, disembelih, selesai. Awaknya beli sepanjang ini, sampai keluar kotoran ini di belakang. Itu kalau ada macam itu Pak Bu, luar biasa tersisa. Coba lihat, bandingkan kalau senjata tajam, senjata kurang tajam, mana yang lebih cepat proses kematiannya? Lebih cepat ini. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Jadi tak boleh dilukai dulu. Kalau kemudian cacat, makanya dalam ibadah kurban kan disebutkan tak boleh hewan itu cacat, telinganya kurang tidak boleh. Yang terbaik kemudian untuk kurban tersebut. Kalau sakit tidak boleh disembelih, sembuhkan dulu dia, sembuhkan dia dulu. Makanya itulah bagian dari ihsan, berbuat baik dalam urusan menyembelih pun kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada hewan sembelihan tersebut. Mungkin begitu Pak Haji. Terima kasih.